bareng Bu Tuti. Apa kabar anak-anak hari ini? Bu Tuti selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan walau belajar di rumah. Makannya yang teratur dan makan makanan yang bergizi. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Oke anak-anak, sebelum belajar jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya ya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar anak-anak. Langsung saja pada pembelajarannya ya anak-anak. Kemarin pada pembelajaran yang pertama, kalian sudah melakukan wawancara pada orang tua kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan kamu mulai dari kecil sampai sekarang. Nah, gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk membuat cerita atau untuk menulis cerita tentang perkembangan kamu. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah mendengar informasi tentang perkembangan kamu? Apakah kamu juga dapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan kapan mulai bisa berjalan? Nah, tugasnya kalian nanti membuat cerita mengenai pertumbuhan dan perkembangan kamu sejak kecil sampai sekarang. Nanti bisa ditulis pada buku tematik tugas ya anak-anak. Nah, Bu Tuti akan memberikan satu contoh cerita mengenai pertumbuhan dan perkembangan aku. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Halo, nama aku Nur Astuti, biasa dipanggil Tuti. Aku lahir di Magelang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 1993. Aku anak terakhir dan mempunyai 3 kakak laki-laki. Kata ibuku, aku lahir secara normal dengan dibantu oleh bidan desa. Aku mulai tumbuh gigi pada umur 9 bulan. Lalu pada umur 12 bulan, aku sudah mulai bisa mengucapkan 1-2 kata seperti kata maem, mimi, dan lain-lain. Pada umur 15 bulan, aku sudah mulai bisa berjalan dengan dibantu oleh ibuku. Aku sangat bersyukur karena aku selalu diberikan kesehatan hingga aku bisa tumbuh seperti sekarang. Nah, anak-anak bisa mulai menulis cerita seperti yang sudah Tuti contohkan ya. Silakan minta bantuan bapak atau ibu kamu, atau bisa juga minta bantuan kakak kamu di rumah. Anak-anak, di layar HP kalian sudah muncul gambar lomba merangkak. Nah, kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan teman-teman kamu di sekolah atau teman-teman kamu di rumah ya anak-anak. Dan jangan lupa harus dengan pengawasan guru atau orang tua kamu di rumah. Untuk melakukan kegiatan lomba merangkak tersebut, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Kemudian, anak-anak berbaris di depan garis start. Kemudian, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu atau orang tua kamu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Jadi, anak-anak harus merangkak dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Nah, tadi setelah merangkak dari garis start sampai garis finish, kemudian anak-anak kembali ke garis start.
bukan dengan merangkak, tetapi dengan cara berlari. Nah, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam melakukan kegiatan lomba merangkak. Tetapi harus dalam pengawasan orang dewasa ya anak-anak. Kegiatan lomba merangkak tersebut dapat melatih kekuatan otot tangan kita loh anak-anak. Jadi ini termasuk berolahraga ya. Tetapi ingat, harus dilakukan dengan pengawasan orang dewasa. Dari lomba merangkak tersebut, ada yang menang dan juga ada yang kalah. Menang dan kalah itu dikarenakan karena kekuatan otot setiap orang itu berbeda-beda. Kekuatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Jadi jika pada perlombaan ada yang kalah, anak-anak tidak boleh mengejek karena kita itu diciptakan berbeda-beda. Sekarang kita belajar menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi memang ya, manusia itu diciptakan ada yang tinggi, juga ada yang pendek. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Makanya anak-anak harus makan makanan yang bergizi. Juga harus membiasakan berolahraga supaya badan kita menjadi kuat. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, anak-anak, walaupun Tuhan menciptakan ada anak kembar tersebut juga pasti memiliki perbedaan. Ya, anak-anak harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut ya. Tidak boleh saling mengejek. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Nah, jadi apa yang akan anak-anak lakukan ketika melihat beberapa hal seperti gambar di bawah ini? Nah, gambar di bawah ini ada anak mau mengambil bola di atas lemari, tetapi tidak sampai. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah ini, apa sikap yang akan kamu lakukan ketika melihat hal tersebut? Jika kamu lebih tinggi dari anak tersebut, kira-kira apa ya anak-anak? Sikap yang harus kamu lakukan adalah membantu mengambilkan bola tersebut. Lalu gambar yang berikutnya anak-anak. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, kira-kira kalau melihat teman kamu kesulitan membawa barang bawaan, apa yang akan kamu lakukan? Yang seharusnya kamu lakukan yaitu membantu membawa barang bawaan teman kamu. Nah, gambar yang terakhir. Di situ ada gambar Siti, Lani, dan Dayu sedang berlatih menari. Kamu melihat teman yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, sikap yang baik
ketika melihat teman kamu yang kesulitan mengikuti gerakan tari adalah apa kira-kira? Yang harus kamu lakukan ketika melihat hal tersebut adalah membantunya atau melatihnya pelan-pelan sampai teman kita bisa mengikuti gerakan tari dengan baik. Seperti itu ya anak-anak. Kita sudah mempelajari sikap saling menghormati perbedaan atau menghormati antar sesama. Nah, sikap saling menghormati antar sesama tersebut termasuk pengamalan sila kedua Pancasila anak-anak. Coba, siapa yang tahu lambang sila kedua? Lambang sila Pancasila yang kedua yaitu rantai emas berlatar warna merah. Bunyinya apa ya kira-kira? Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang atau simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan cara yang baik. Penjelasan dari Bu Tuti untuk materi hari ini cukup ya anak-anak. Silakan anak-anak buat cerita atau menulis cerita seperti yang sudah Bu Tuti contohkan tadi. Oke anak-anak, jika ada kesulitan boleh bertanya dengan Bu Tuti melalui WA grup atau WA pribadi. Boleh juga kalian bertanya pada orang tua kalian. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tetap semangat walau belajar di rumah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak semua.